Kita ke informasi lain, Faris Rustam Munaf atau Faris RM dijatuhi vonis 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara, subsidi 800 juta rupiah atau 2 bulan kurungan atas kasus penyalahgunaan narkotika terhadap musisi Faris RM. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Pihak Faris RM mengucapkan rasa syukur atas vonis ringan yang diberikan majelis hakim. Sementara jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas di Jakarta Selatan. Prabowo berharap sekolah ini bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Muhammad Nuh. Hingga kini sudah ada 100 sekolah rakyat yang beroperasi dan akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat pada bulan Oktober mendatang. Saat meninjau sekolah ini, Presiden Prabowo berharap fasilitas yang dimiliki sekolah bisa menunjang pendidikan anak-anak secara maksimal. Prabowo bangga melihat para siswa yang sekolah di tempat ini memiliki prestasi yang baik. Prabowo berkomitmen untuk terus menambah jumlah sekolah rakyat setiap tahunnya. Tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Pemerintah berkomitmen menambah sekolah rakyat dengan target 500 sekolah rakyat setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pemilik tanggul beton PT Karya Cipta Nusantara memberikan akses bagi nelayan untuk beraktivitas. Karena keberadaan tanggul sepanjang 2 hingga 3 km membuat aktivitas nelayan tradisional terganggu saat akan mencari ikan. Info nih Cing, tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton, yakni PT Karya Cipta Nusantara, agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut, dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ledakan besar terjadi di sebuah pemukiman padat Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pagi tadi. Akibat ledakan, 3 rumah hancur dan 6 rumah lainnya rusak. Sementara 7 orang dilarikan ke rumah sakit. Ledakan besar terjadi di permukiman padat Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Hilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Suara dentuman keras terdengar sekitar pukul 5.15 mengagetkan warga yang tengah bersiap aktivitas berangkat kerja dan sekolah.
Menurut warga, ledakan keras berasal dari salah satu rumah warga dan terdengar hingga radius 500 meter. Akibat ledakan, 5 rumah luluh lantak dan tidak bisa ditempati, sementara belasan rumah lain rusak ringan hingga sedang. Sementara itu ada 7 orang dilarikan ke rumah sakit, termasuk 1 keluarga penghuni rumah sumber ledakan. Mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu, terus pas petir kayak blodar, ya udah hancur gitu. Ya, cuman ini yang parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Polres Pamulang terus melakukan penyelidikan dan pengamanan lokasi kejadian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kejadian, sudah bergabung bersama kita Nunung Purnomo. Nunung, bagaimanakah situasi di sana? Ya, Camar, saya laporkan saat ini saya berada di Jalan Talas 2 atau tepatnya di salah satu rumah yang menjadi ledakan itu. Begitu, Camar. Baik, Nunung, ini ledakan terjadi pada pagi hari. Apa dugaan awal penyebab ledakan menurut polisi? Ya, hingga kini Polres Tangerang Selatan maupun tim Gegana Polda Metro Jaya dan tim Puslapor Mabes Polri masih terus melakukan tim identifikasi terkait penyebab pasti ledakan ini. Begitu, Camar. Baik, Nunung, saya ingin konfirmasi ada berapa korban dari insiden ini? Ya, sedikitnya dalam peristiwa ini terjadi ada 7 korban warga sekitar, di mana saat ini ke-7 korban itu sedang dilakukan perawatan di rumah sakit. Begitu, Camar. Baik, Nunung, kami melihat Anda berada di dalam rumah yang terjadi ledakan. Bisakah Anda gambarkan situasi dan kondisi terkini di sana, seberapa parah? Ya, Camar, ini merupakan bagian atas dari salah satu rumah yang menjadi ledakan tadi pagi-pagi tadi. Begitu, Camar. Dan dapat saya laporkan, ini merupakan salah satu rumah warga yang terdampak dari ledakan tadi pagi. Begitu, Camar. Dan dapat saya laporkan, ini barang-barang warga pun terlihat hancur berantakan. Begitu, Camar. Baik, apakah Anda sempat mewawancarai pemilik rumah? Apa yang terjadi sebelum terjadi ledakan, Nunung? Ya, pada pukul 5.15 tadi pagi, penyebab dari kebakaran, penyebab dari ledakan ini sendiri, ada salah satu benda dari atas langit menuju ke rumah warga hingga akhirnya mengalami 5 rumah warga ledakan. Begitu, Camar. Baik, Nunung, karena ini kita lihat cukup parah, lantas apa yang dilakukan oleh warga? Apakah warga ini sudah berhasil dievakuasi atau ada tempat pengungsian khusus? Ya, pihak kepolisian sendiri tidak meminta warga untuk mendekat ke rumah warga, begitu, Camar, dan warga yang terdampak pula nantinya akan dilakukan atau diungsikan ke posko yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan sendiri, begitu, Camar. Baik, Nunung, terakhir saya konfirmasi, artinya saat ini rumah sudah kosong, dan bagaimana dengan warga yang ada di sekitar rumah yang terjadi ledakan? Ya, untuk kondisi rumah warga yang terdampak sudah kosong atau sudah tidak boleh dihuni lagi, begitu, Camar, dan nantinya warga pun akan direlokasi untuk sementara waktu ke posko yang didirikan oleh Badan Bencana Daerah sendiri, begitu, Camar. Nunung, terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan langsung dari Tangerang Selatan. Selamat bertugas kembali dan juga tetap berhati-hati. Pemirsa, seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter menggegerkan santri yang tengah mengaji di Majelis Taklim Jalan Haji Marjuki, Ciracas, Jakarta Timur. Evakuasi berjalan dramatis lantaran ular yang besar melakukan perlawanan. Petugas langsung mencari dan melihat ke atap kamar mandi untuk mengetahui keberadaan ular sanca sepanjang 5 meter di plafon Majelis Taklim Jalan Marjuki, Ciracas, Jakarta Timur. Kurang dari 10 menit, petugas segera menarik badan ular yang tengah sembunyi. Sebelumnya, seorang santri yang hendak ke kamar mandi curiga saat mendengar suara gemuruh di atas plafon. Karena curiga, ia mencoba melihatnya dan benar, ternyata suara itu berasal dari gerakan badan sang ular. Karena ukurannya yang besar, santri segera menghubungi petugas damkar untuk dilakukan evakuasi.
Usai dievakuasi, ular dibawa ke kantor Damkar sektor Ciracas dan rencananya akan diserahkan ke komunitas pencinta reptil. Petugas juga mengimbau jika melihat satwa liar silahkan menghubungi petugas tanpa adanya biaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran petugas dengan Pak Ogah terjadi saat razia PMKS digelar di Duren Sawit, Jakarta Timur. Hasilnya sejumlah Pak Ogah dijaring dan dibawa ke kantor kecamatan. Petugas terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah Pak Ogah saat razia PMKS digelar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pak Ogah ini menolak diamankan dan memilih untuk melarikan diri. Namun usaha melarikan dirinya sia-sia karena petugas dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP sudah memperkirakan akan adanya perlawanan sehingga sigap mengamankannya. Hasilnya sejumlah Pak Ogah terjaring dalam razia dari beberapa ruas jalan dan putaran balik kendaraan. Pak Ogah yang terjaring digiring dan diangkut menggunakan truk Satpol PP. Seluruh Pak Ogah ini lalu dibawa ke kantor kecamatan untuk dilakukan pendataan dan proses administrasi. Selanjutnya, Pak Ogah dibawa ke panti sosial guna diberikan pembinaan dan keterampilan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut gara-gara takut tak bisa kredit rumah, anak muda di Jakarta takut untuk menikah. Bagi warga kelas menengah, gaji yang dipersyaratkan untuk kredit rumah masih jauh dari hitungan cicilan. Harga rumah di Jakarta makin tidak terjangkau. Bagi anak muda kelas menengah usia 25 hingga 30 tahun dan baru bekerja kurang dari 5 tahun, beli rumah di Jakarta masih jauh dari harapan. Tak hanya soal harga, kredit perumahan juga sulit didapatkan karena gaji yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan hitungan cicilan. Bahkan gara-gara sulit beli rumah, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banyak anak muda tidak berani menikah. Prediksi Pramono Anung soal keterkaitan harga rumah dan takut menikah mungkin ada benarnya. Data Sistem Informasi Manajemen Menikah atau SIMKah, angka pernikahan Jakarta 2024 mencapai yang terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu hanya sekitar 40.000 orang atau turun terus sejak 2020, 2021, dan 2022 yang mencapai rata-rata 46.000 orang. Pada 2023, angka pernikahan turun lagi ke 43.000 orang. Meski rumah bukan satu-satunya alasan, tapi ketersediaan rumah jelas penting dalam sebuah pernikahan. Dengan gaji yang rata-rata UMR di angka 5 juta dan harga hunian yang mungkin maybe kalau kita ambil KPR itu nggak pernah di bawah 400 juta sih, itu sangat-sangat tidak. Menurutku nggak make sense aja sih dengan gaji saat ini. Ngelihat harga rumah, harga tanah itu emang sangat-sangat tinggi. Sedangkan pendapatan kita bulanan itu ya masih sangat jauh lah. Jadi kalaupun nabung kayak berapa persen dari pendapatan itu saya ragu juga sih bakal tercapai. Menjawab keresahan warga soal hunian, Pramono Anung menyebut akan membangun 19.809 unit rumah dalam 5 tahun ke depan. Rencana itu sekaligus sejalan dengan program 3 juta rumah pemerintah pusat. Mengenai 3 juta rumah itu menurut saya momentumnya pas banget. Apalagi kemudian diberikan subsidi melalui program KPP ini. Sehingga dengan demikian bagi warga di mana aja ini memberikan kemudahan dan mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah. Agar terjangkau kelas menengah, Pemprov Jakarta akan menggandeng Kementerian Perumahan dan Permukiman menyiapkan subsidi harga rumah dan bunga rendah bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Demi mencari modal nikah, seorang pria nekat merampok toko kosmetik di Wonosobo, Jawa Tengah. Pelaku akhirnya ditangkap saat sembunyi di rumah calon istrinya. Seorang pria berusaha merampas kalung emas emak-emak di sebuah toko kosmetik di Selemberto, Wonosobo, Jawa Tengah. Korban berusaha melawan meski sudah ditodong senjata tajam.
Karena korban berteriak minta tolong, pelaku pun akhirnya panik dan kabur membawa uang Rp200.000 milik korban. Setelah viral di media sosial, polisi menangkap pelaku di rumah calon istrinya di Banjarnegara. Kepada polisi, ia mengaku nekat merampok karena butuh uang untuk biaya pernikahan. Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku mengancam korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga sudah berulang kali melakukan aksi perampokan di wilayah Wonosobo dengan nilai kerugian mencapai belasan juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan polisi dan terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Donoharto News melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Kesiman, Denpasar Timur. Gibran menyapa dan mendengar keluh kesah para pengungsi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kesiman, Denpasar Timur. Gibran bertemu dan mendengarkan sejumlah keluhan para pengungsi dampak banjir bandang, mulai dari keluhan kerusakan hingga kehilangan harta benda. Dalam kunjungan ini, Gibran meminta kepala daerah agar memperhatikan sistem drainase dan pengembangan wilayah sehingga banjir tak kembali terjadi. Setelah berdialog, Wapres juga menyerahkan bantuan berupa makanan cepat saji, kebutuhan pokok, dan buku tulis untuk anak-anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad korban banjir yang tertimbun material bangunan dievakuasi petugas usai pencarian selama 12 jam di Denpasar, Bali. Sebelumnya, sebuah video yang merekam bangunan ruko ambruk viral saat banjir menerjang kawasan Denpasar. Satu korban atas nama Maimunah berjenis kelamin perempuan ditemukan tewas di antara reruntuhan ruko yang ambruk usai diterjang banjir. Korban ditemukan usai 12 jam pencarian. Petugas mengevakuasi jasad korban dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Hanya anggota Basarnas dengan anggota TNI turun langsung memutar melakukan kegiatan secara manual. Melihat sebuah tangan yang berposisi naik ke atas meyakinkan bahwa itu jenazah, akhirnya melakukan evakuasi. Hingga Kamis malam, BPBD Provinsi Bali mencatat 16 korban meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Gelombang Rossby penyebab banjir Bali dan NTT telah bergerak ke Pulau Jawa. Warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat waspada hujan lebat yang bisa menyebabkan banjir seperti di Bali dan juga NTT. BMKG menyebut gelombang Rossby pemicu hujan lebat di Bali dan NTT yang menyebabkan banjir besar. Belasan nyawa tewas akibat banjir di kedua wilayah. Kini gelombang Rossby memang sudah hilang dari langit Bali dan NTT. Tapi data BMKG menyebut gelombang Rossby yang memicu awal hujan di langit bergerak ke Pulau Jawa. Warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat harus waspada tingkat tinggi dalam 1 pekan ke depan. Karena bisa jadi hujan lebat dengan durasi lama bisa tiba-tiba datang dan menyebabkan banjir seperti Bali dan NTT. BNPB sudah mendeteksi pergerakan gelombang Rossby ke Pulau Jawa. Modifikasi cuaca pun dilakukan. Meski demikian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tetap berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk segera siap siaga. Banjir membuat sejumlah wilayah di Bali dan NTT lumpuh. Belasan nyawa melayang dan bangunan hancur. Antisipasi dini teror gelombang Rossby di sejumlah wilayah setidaknya bisa meredam jatuhnya korban jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Talud beton atau tembok penahan tebing setinggi 15 meter longsor menimpa 4 rumah di bawahnya di Semarang, Jawa Tengah. Reruntuhan beton menyumbat aliran sungai, memicu banjir yang merendam rumah warga. Awas lu nggak kabeh saya jero ngomah. Jero ngomah lu nggak kabeh lu. Allahu Akbar. Awas lu nggak kabeh. Talud beton setinggi 15 meter tiba-tiba ambruk di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mundur. Allahu Akbar.
Material longsor menutup aliran sungai Kalijuh, mengakibatkan 4 rumah terendam luapan air. Anggota Polsek Candisari dan Koramil Banyumanik, Semarang bahu-membahu mengevakuasi puing-puing. Sementara, Dinas Pekerjaan Umum mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi bongkahan material beton. Dari keterangan warga, talut setinggi 10 meter itu ambruk diduga karena pondasinya sudah tak mampu menahan beban. Warga yang rumahnya terdampak kini terpaksa mengungsi. Sementara tanggul yang rusak kembali diperbaiki pemiliknya. Di Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto melaporkan. Seorang asisten rumah tangga terluka akibat diserang anjing majikannya di Tangerang, Banten. Korban kini dirawat di rumah sakit, sementara anjing diamankan oleh petugas. Seorang asisten rumah tangga terluka di paha dan lengannya akibat digigit anjing majikannya di Tangerang, Banten. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaan itu. Diduga dalam kondisi stres, anjing itu tiba-tiba menyerang. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Kota Tangerang bersama tim BPBD yang berjumlah 3 personil segera datang ke lokasi untuk mengamankan anjing tersebut. Upaya penangkapan sempat terkendala hingga petugas terpaksa menggunakan sejumlah alat. Setelah pemeriksaan, anjing itu dipastikan tidak menyebarkan rabies. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang, sementara anjing peliharaan tersebut diamankan pihak berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Sungguh ironis, niat memberikan tumpangan kendaraan, seorang wanita malah menjadi korban perampokan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Demi melancarkan aksinya, pelaku pun menyamar sebagai seorang wanita. Kecelakaan bandara, kecelakaan berkelahi ini. Apes berniat memberi tumpangan mobil kepada pejalan kaki yang dikira seorang wanita, korban justru nyaris jadi korban perampokan. Dalam video amatir yang viral di media sosial, puluhan warga mengejar seorang pria yang diduga hendak melakukan percobaan perampasan mobil milik wanita pegawai otoritas bandara di Jalan Poros pintu masuk area Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diamuk warga, bahkan tangan pelaku diikat karena terus meronta dan berupaya melarikan diri. Aparat kepolisian Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, segera mengevakuasi pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang duduk di kursi penumpang belakang tiba-tiba berupaya merampas ponsel dan menganiaya korban. Sontak korban panik dan turun dari mobil. Dan saat itulah pelaku mengambil alih kemudi mobil korban. Namun karena tak bisa mengendalikan laju mobil, pelaku terhenti usai menabrak pohon dan dikejar warga. Pelaku telah diamankan di Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara itu polisi masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara, pelaku alami gangguan psikologi dan belum dapat dimintai keterangan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, suami yang tega membunuh istri dan anaknya yang berusia 10 bulan akhirnya tewas usai menjalani perawatan di RSUD Aulia Pandeglang, Banten. Nyawa pelaku tak tertolong akibat luka sayat di leher dan tangan. Polisi melakukan olah TKP di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Kampung Sindang Resmi, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Pandeglang. Seorang ibu muda IS, 24 tahun dan bayinya IM, 10 bulan, ditemukan tewas akibat dianiaya senjata tajam oleh sang suami, Muhammad Iqbal Apriyadi, 24 tahun. Sejumlah barang bukti seperti galon dan gelas berlumur darah, selimut, golok, kabel, dan 3 unit HP diamankan. Sementara itu, meski sudah sempat mendapat perawatan medis di RSUD Aulia, pelaku Muhammad Iqbal Apriyadi akhirnya tewas. Pelaku tewas akibat luka sayat di bagian leher dan tangannya. Polisi pun menghentikan sementara perkara ini, karena jika ada pihak lain yang dicurigai, perkara akan dilanjutkan. Sebelumnya warga digegerkan penemuan jasad ibu muda dan anaknya di Kampung Sindang Resmi, Desa Purwaraja, Menes, Pandeglang, Banten. Saat ditemukan, posisi kedua korban terlentang di atas kasur dengan kamar dipenuhi darah. Sementara sang suami ditemukan sekarat akibat luka sayat.
Penemuan korban dan pelaku diketahui orang tuanya yang hendak membangunkan cucu dan anaknya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Masih bersama seputar iNews siang. Terinspirasi dari Indonesia, bendera One Piece berkibar di jalan-jalan di Nepal sebagai bentuk protes pada pemerintah. Tak hanya itu, aksi anak muda Nepal berjoget pacu jalur di depan gedung DPR yang terbakar juga viral di media sosial. Bendera One Piece kini berkibar di jalan-jalan dan gedung di Nepal. Bendera bergambar tengkorak Jolly Roger ini menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah. Ribuan pengunjuk rasa yang sebagian besar terdiri dari pemuda dan mahasiswa membawa bendera ini sebagai bentuk protes terhadap korupsi, gaya hidup mewah pejabat, sensor media sosial, dan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oil. Warga Nepal mengaku terinspirasi dari Indonesia yang sempat menggunakan bendera One Piece sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Bendera dan mural One Piece muncul di bulan kemerdekaan RI Agustus lalu. Selain bendera One Piece, aksi sejumlah Gen Z Nepal berjoget pacu jalur di depan gedung DPR Nepal yang terbakar viral di media sosial. Joget pacu jalur sebelumnya juga viral di Indonesia. Akibat gelombang unjuk rasa yang diwarnai kericuhan ini, sedikitnya 31 orang tewas dan ribuan orang lainnya terluka. Terpergok saat beraksi, seorang pencuri motor kabur dengan menceburkan diri ke aliran kali di Depok, Jawa Barat. Pelaku pun sempat menjadi sasaran amuk warga. Panik, seorang pelaku pencurian motor nekat menceburkan diri ke kali di Jalan Raya Citayam, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ratusan warga mengepung lokasi. Pelaku pun tak luput dari amukan warga. Warga yang kesal atas ulahnya menghujani pelaku dengan bogem mentah. Sebelumnya, pelaku dan satu rekannya kepergok warga saat hendak mencuri sepeda motor salah seorang warga. Satu pelaku berhasil kabur. Sementara pelaku dikejar puluhan warga, kini telah diamankan. Selanjutnya pelaku akan diproses penyidikan di Polsek Pancoran Mas. Sementara satu pelaku lainnya masih diburu polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Badan Kepegawaian Nasional menganugerahkan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai pelopor dalam pembangunan dan percepatan meritokrasi instansi daerah. Program ini sebagai solusi mencetak ASN yang cakap bekerja demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima penghargaan dari BKN RI sebagai pelopor dalam peletakan pondasi dasar pembangunan dan percepatan meritokrasi instansi daerah. Heru juga menerima BKN Award sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Dalam acara ini sebanyak 17 kepala daerah, bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan juga menandatangani komitmen bersama antara BKN RI dan Pemprov Sumatera Selatan. Penghargaan dan penandatanganan komitmen ini sebagai wujud nyata sinergi antar daerah dalam pembangunan meritokrasi instansi daerah. Bahwa pembangunan meritokrasi ini adalah satu cara untuk dapat segera mewujudkan visi misi dari para kepala daerah. Tentu ini harus berbarengan juga untuk proses manajemen. Kalau manajemen talenta berjalan bagus, ini harapannya adalah asta-cita Bapak Presiden cepat terwujud. Karena ASN lah penggerak utama, motor utama dalam birokrasi. Sinergitas pemerintah dalam mewujudkan manajemen talenta kian pesat. Menurut data BKN RI, saat ini tercatat lebih dari 250 instansi yang berproses membangun meritokrasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung seputar iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news siang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTV Awards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut.
Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format hashtag vote ITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 hingga 27 September 2025 pukul 23:59. Kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.